Bahwa periodisasi saya alhamdulillah untuk 2019-2024 ini yang ketiga kali. Saya sebagai kader partai politik yang memang sebetulnya ingin mendapat berkembang lagi, tetapi perintah partai saya harus tetap di provinsi, sehingga saya mencalonkan kembali di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan alhamdulillah saya terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya. Ya, tanggapannya Bu soal yang Ibu memang meraih suara tertinggi gimana? Saya sebetulnya tidak meraih suara tertinggi hanya saya suara tertinggi di Partai Golkar di dapil saya. Dapil 1 Kota Palembang itu ada 6 caleg, di mana 1 sampai 6 suara tertinggi yang diperoleh adalah suara saya yang saya peroleh 16.801, sehingga kursi yang diperuntukkan untuk Partai Golkar otomatis adalah saya yang menduduki kursi itu. Oke. Ini Bu ada perasaan was-was nggak sampai pengumuman resmi gitu? Alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak was-was lagi, karena yang jelas sudah ditetapkan oleh KPU RI, walaupun itu belum diumumkan, namun dalam pleno, baik pleno KPU Kota Palembang yang tercantum di di dalam dokumennya yaitu DB1, diplenokan di provinsi dalam dokumennya DC1, itu tetap masih nama saya yang duduk di Partai Golkar, dari Partai Golkar. Sebelumnya Bu, apakah Ibu menempatkan saksi-saksi di TPS, PPK, atau di KPU Bu? Saya jelas partai politik yang mempunyai saksi-saksi, baik dari TPS, PPK maupun sampai KPU Provinsi. Bahkan untuk KPU Provinsi saya sendiri yang menjadi saksi di KPU Provinsi. Saya duduk sebagai saksi di KPU Provinsi karena saya duduk di kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi, sehingga yang menjadi kewenangan provinsi itu saya yang menjadi saksi. Kalau untuk dari TPS sampai ke KPU Kota Palembang itu adalah kewenangan DPD Partai Golkar Kota Palembang. Oke. Bu, ada nggak sih tantangan untuk menjadi anggota DPRD? Tantangannya sangat berat. Saya merasakan bahwa tantangan untuk di 2019 ini sangat berbeda sekali dengan tantangan di 2014 kemarin ataupun periode sebelumnya. Dan tantangan ini jelas berdampak dari pemilu serentak, baik pilpres maupun pileg. Menurut saya bahwa tidak mendapatkan optimal atau tidak menjadikan suatu kondisi yang baik apabila pilpres dan pileg pada mendatang nanti juga akan disamakan kembali. Karena apa? Konsentrasi masyarakat itu hanya ke pilpres, sementara pileg mereka tidak begitu konsentrasi, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pesankan oleh masyarakat tidak begitu konsentrasi. Bahkan banyak sekali petahana yang tidak mendapatkan kursi kembali. Karena apa? Apa yang sudah dilakukan oleh petahana selama 5 tahun ini sepertinya tidak ada artinya di mata masyarakat. Bu, kalau untuk terkait budget Bu, kalau Ibu sendiri ada anggaran khusus kah atau Jelas gimana? kalau antara budget tidak ada hal yang gratis, itu saja. Jelas kita perlu sosialisasi, kita perlu alat peraga, kita perlu operasional. Nah, ini yang jelas harus dikeluarkan oleh seorang caleg. Nonsen sekali kalau caleg tidak memakai uang, itu sangat nonsen. Selama Ibu sosialisasi gitu ya ke masyarakat, apa aja sih yang Ibu lakukan gitu? Yang pasti saya, karena saya sebagai petahana, jelas saya selingi pada saat-saat saya reses pun, itu pun juga kami sampaikan kepada masyarakat apa yang kalian butuhkan, apa yang bisa kami bantu sebagai wakil kalian. Ada beberapa hal yang menurut saya sudah saya lakukan untuk atas nama masyarakat, seperti misalkan waktu kemarin ada harga gas yang naik, itu kita komunikasikan, alhamdulillah sudah turun. Bagaimana tentang pembebasan lahan musim 4, bagaimana juga tentang hal-hal lain yang menyangkut kewenangan pemerintah provinsi maupun kewenangan pemerintah kabupaten kota Palembang, hal itu sudah kami sampaikan.
media promosi itu banyak. Kalau untuk pencalonan bisa kayak baliho, media sosial. Ibu sendiri pakai seperti itu juga nggak? Saya untuk di 2019 ini saya tidak memakai satupun media promosi yang ada di media, karena saya mengingat budget kami kan harus dilaporkan laporan dana kampanye. Jadi memang saya menggunakan dana seefisien mungkin. Jadi Bu pakai apa promosinya Bu? Saya bisa promosi melalui APK, saya bisa mempromosi melalui medsos, Iya. saya bisa promosi melalui door to door. Seberapa efektif Kak Bu kalau pakai baliho, medsos gitu Bu? Kalau Baliho tergantung begini. Baliho banyak yang terpasang, justru semakin banyak terpasang masyarakat semakin bingung. Tetapi yang diuntungkan oleh petahana, kami sudah punya basis-basis yang tidak perlu saya memperkenalkan secara detail kepada mereka, tapi mereka sudah mengenal siapa saya. Ini yang diuntungkan sebagai petahana. Memang media-media media-media yang dibutuhkan kepada yang baru-baru perlu, seperti iklan itu harusnya yang memang yang baru-baru perlu untuk menggunakan itu. Kata Ibu tadi Ibu pakai juga medsos gitu ya Bu ya? Nah itu ada akun khusus atau melalui akun Ibu sendiri aja? Saya pakai akun saya sendiri, dan itu pun saya tidak setiap kali, saya hanya mengupload kegiatan-kegiatan yang memang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Tidak ada kegiatan pribadi saya yang saya sampaikan kepada medsos, karena masyarakat membutuhkan siapa jati diri saya di dalam saya duduk di DPRD ini. Ada pesan nggak Bu, mungkin Ibu kan sudah 3 kali jatuhnya ke depan gitu, bagi yang ingin mencalonkan, apa sih yang pastinya saya sebagai kaum perempuan untuk hasil pileg ini saya ada sedikit terobati, karena di DPRD Provinsi Sumatera Selatan keterwakilan perempuan hampir mencapai 20%. Itu adalah keterwakilan murni. Kalau kemarin kan karena PAW, kalau ini murni sekitar 20%. Sehingga saya bisa sampaikan bahwa memang saatnya perempuan untuk memimpin, bahwa memang perempuan diberi kesempatan, perempuan diberikan suatu tanggung jawab, insya Allah akan amanah. Nanti tinggal bagaimana media, masyarakat untuk menilai kami kaum perempuan yang ada di DPRD. Mungkin hal pertama yang akan Ibu lakukan nanti untuk yang periode baru ini apa Bu? Yang pasti saya meneruskan perjalanan DPRD ini, masih banyak hal. Contohnya karena di 2019 ini, contohnya bagaimana saya tetap memperjuangkan anggaran-anggaran kesehatan pendidikan itu harus sesuai dengan amanah undang-undang. Pendidikan 20%, kesehatan 10% itu harus. Mungkin adakah yang harus diperbaiki lagi Bu di yang periode baru, yang mungkin menurut Ibu ini masih kurang loh di periode yang ini gitu? Untuk saya sendiri? Iya, Ibu sendiri. Saya sendiri jelas banyak, karena jelas masih banyak hal agenda yang masyarakat inginkan saya belum bisa terpenuhi. Misalkan saya belum bisa menyelesaikan bagaimana pembebasan lahan musim 4 itu bisa terlaksana. Bahkan kami sudah menganggarkan pemerintah yang sudah tinggal menyampaikan kepada masyarakat saja masih belum terlaksana. Sehingga ini menjadikan tantangan bagi saya untuk bagaimana ke depan ini kami harus lebih lebih pastikan lagi bahwa sektor anggaran yang berpihak kepada masyarakat, sektor anggaran yang berpihak kepada perempuan, atau yang disebut anggaran yang pengarusamaan gender itu harus diutamakan. Harapannya Bu mungkin musim 4 akan cepat selesai tahun ini? Yang pastinya masyarakat musim 4 sudah lama, sangat lama merasakan ketidaknyamanan di dalam menerima hak mereka. Hanya pemerintah provinsi yang belum menyampaikan hal itu. Kami himbau apa yang sudah kita anggarkan harus segera diselesaikan dan disampaikan kepada masyarakat.